Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eri Susanti Dewi. Saya adalah mahasiswa D3 Farmasi Stikes Karsa Husada Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dagu sibu. Apa itu dagu sibu? Mari kita lihat video berikut ini. Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan baik dan benar. Lantas, bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, serta membuang obat dengan baik dan benar? Mari kita pahami satu persatu. Untuk singkatan yang pertama yaitu DA atau mendapatkan obat dengan baik dan benar. Teman-teman, kita harus paham sebenarnya di mana sih tempat pelayanan obat yang resmi itu? Iya, betul sekali. Salah satunya yaitu di apotik. Di apotik, kita dapat berkonsultasi terkait dengan obat yang akan kita inginkan atau dapatkan. Tentunya, apoteker akan menyesuaikan terkait dengan keluhan yang kita alami. Nah, tidak hanya di apotik saja, kita juga bisa membeli obat seperti di toko obat berizin, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Nah, teman-teman, ada beberapa tips nih cara agar mendapatkan obat dengan baik dan benar. Apa saja itu? Untuk mendapatkan obat baik dan benar, teman-teman harus memperhatikan 3 tips ini. Yang pertama, perhatikan penggolongan obat. Yang kedua, perhatikan tanda peringatan yang ada pada brosur atau kemasan obat. Dan yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Berdasarkan tanda pada kemasan dapat membantu kita untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Ada golongan obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Untuk obat bebas memiliki tanda berupa lingkaran hijau yang artinya dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran biru dan dapat dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai peringatan khusus dari P1 hingga P6. Ketiga, obat keras. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna merah dengan huruf K di dalamnya, dan obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Dan yang terakhir, obat narkotika. Obat narkotika ditandai dengan lingkaran yang di tengahnya terdapat tanda palang dan berwarna merah. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi, sehingga harus dilaporkan. Nah, pada saat membeli obat, harus memperhatikan informasi pada brosur atau kemasan obat, seperti yang pertama, nama obat dan zat aktif, yang kedua, logo obat, ketiga, khasiat kegunaan, keempat, efek samping yang mungkin terjadi, kelima, nomor izin edar atau nomor registrasi dari Badan POM, dan yang terakhir, tanggal kadaluarsanya. Jika teman-teman memperhatikan ketiga tips yang tadi, pastinya teman-teman akan mendapatkan obat yang aman, berkualitas, dan bermanfaat. Lanjut, yang kedua ya. Untuk singkatan yang kedua yaitu GU atau gunakan obat dengan baik dan benar. Konsultasikan kepada apoteker terkait dengan penggunaan obat baik dan benar. Mengapa? Karena setiap obat memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda, seperti tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, salep, obat-obat yang diminum, tentunya pasti akan memiliki cara penggunaan yang berbeda. Konsultasikan ke apoteker sesuai dengan apa yang ingin Anda gunakan. Lanjut, singkatan yang ketiga yaitu simpan obat dengan baik dan benar. Konsultasikan kepada apoteker Anda cara menyimpan obat dengan baik dan benar, agar obat yang Anda simpan tetap aman, bermanfaat, berkualitas. Ada beberapa tips cara menyimpan obat dengan baik dan benar. Pengen tahu? Baiklah, untuk tipsnya yaitu yang pertama, baca aturan penyimpanan yang ada pada kemasan atau label obat. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung, suhu tinggi dan suhu lembab. Keempat, pastikan Anda menyimpan obat bersama dengan kemasan dan label dengan etiket yang jelas. Dan terakhir, pastikan obat yang Anda simpan itu masih dalam keadaan kondisi yang baik dan dalam waktu kadaluarsa yang masih lama. Jika Anda menyimpan obat dengan baik dan benar, pastinya obat Anda akan terjamin kualitasnya. Lanjut, untuk singkatan yang terakhir yaitu BU atau buang obat dengan baik dan benar. Konsultasikan juga kepada apoteker cara membuang obat dengan baik dan benar. Obat yang tidak dibuang dengan benar akan mencemari lingkungan dan akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita wajib membuang obat dengan baik dan benar.
Ada beberapa tips di sini untuk membuang obat dengan baik dan benar. Apa sih tipsnya? Oke, untuk obat-obat tablet kapsul seperti itu, obat bisa dihancurkan terlebih dahulu dan jika kapsul dikeluarkan dari isinya, kemudian dilarutkan ke dalam air. Nah, larutan air tersebut kemudian dibuang ke saluran pembuangan, tentunya meminimalkan pencemaran lingkungan. Kemudian, untuk obat-obatan seperti salep, krim, atau obat-obat yang lain juga dapat dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu. Kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Selain itu, selain dilarutkan ke dalam air, dapat juga obat dibuang dengan cara ditanam ke dalam tanah. Selain itu, teman-teman sekalian bisa mengkonsultasikan kepada apoteker untuk cara lebih detailnya untuk membuang obat dengan baik dan benar. Saya kira cukup penjelasan terkait dengan dagu sibu atau dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan baik dan benar. Ingat, jangan pernah meniru cara minum obat dari orang lain, karena belum tentu obat yang kita gunakan itu sama dengan kita. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Dan tidak lupa konsultasikan kepada dokter terkait dengan keluhan yang kita alami. Baca dan patuhi perintah dan aturan obat yang disampaikan oleh apoteker. Pastinya, obat yang hendak digunakan pasti aman dan berkualitas. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.